tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Upasaka Pandita, Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama, selamat pagi. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ya, suatu karma baik pada pagi hari ini kita semua tentunya masih dapat bersama-sama merasakan kesehatan, kebahagiaan, dan tentunya kesempatan bersama-sama membahas dhamma pada waktu yang tepat. Dimulai dari niat upasaka, pasika, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama dari rumah, kemudian memiliki niat yang tulus pergi ke wihara, kemudian kembali mengulang khotbah dari Sang Buddha melalui pendarasan parita, kemudian dilanjutkan dengan praktek dhamma langsung, praktek langsung dhamma yaitu dengan meditasi. Nah, tentunya dari hari ke hari, minggu ke minggu sudah mulai ini ya, sudah mulai terbiasa ya dengan meditasi dengan durasi 30 menit ya. Nah, di awal-awal memang ini apa, dalam hal pembiasaan ini perlu proses ya, tetapi di tahun ini saya udah ini ya, sudah mulai terbiasa ya. Semoga bisa gitu lagi ya, bisa ditambah lagi durasinya ya. Itu kabar baiknya. Kemudian pada kesempatan yang penuh kebajikan ini, mari kita bersama-sama merenungkan salah satu praktek penting dalam kehidupan umat Buddha, yaitu upasaka, khususnya puasa upasaka. Nah, dan manfaatnya bagi kesehatan badan dan jasmani. Walaupun tujuan utama latihan dhamma adalah membebaskan batin, Sang Buddha tidak pernah mengabaikan kesehatan tubuh ya. Justru tubuh jasmani dipandang sebagai sarana penting untuk menopang praktek kebajikan, praktek samadhi dan sebagai kebajikan, kebijaksanaan. Maka pada kesempatan pagi hari ini saya akan berbagi dengan tema manfaat puasa untuk kesehatan fisik ya, atau badan jasmani ya. Nah, pada kali ini kita akan melihat bagaimana puasa upasaka bisa dijalankan dengan benar, memiliki manfaat nyata bagi kesehatan fisik, dan bagaimana hal ini selaras dengan ajaran dalam Tripitaka ya. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang manfaat puasa untuk fisik atau badan jasmani, tentunya kita pertama-tama harus memahami terlebih dahulu. Yang pertama, pengertian dari puasa ya. Nah, puasa berasal dari kata upawasa ya, berasal dari bahasa Sanskerta, dan kemudian dikenal dengan uposatha ya. Kata uposatha berasal dari bahasa Pali yang berarti mendekat ya, mendekat dan berdiam dekat dengan kebajikan. Nah, di sini bukan hanya berdiam, tetapi di dalam diam tersebut mempraktekkan yang pertama sebagai fondasi yaitu moralitas, kemudian yang kedua praktek ini ya, praktek konsentrasi ya, dikenal dengan itu ya, sadar setiap saat ya. Itu praktek ya, salah satu praktek dari mindfulness ya, yaitu sadar setiap saat ya, menyadari apa yang sedang kita lakukan ya pada hari ini. Kan kadang-kadang masih ada ya beberapa hal ya, ini biasanya terjadi
bila terjadi ada banyak itu ya kesibukan ya, kadang sedang berjalan itu pikirannya sudah sampai ini ya, sudah sampai tujuan ya, ketika hendak kemana gitu, jadi baru melangkahkan kaki dari dari rumah itu pikiran kita tuh sudah itu ya, sudah mencapai sana. Dan ini perlu perlu dibiasakan lagi untuk memahami ya, menyadari apa yang sedang kita lakukan hari ini dan saat ini. Berkaitan dengan praktek upacara khususnya bagi rumah tangga. Nah, praktek upacara ini dilaksanakan, dipraktekkan ya di hari-hari upacara ya, yaitu tanggal 1, 8, 15, dan 23 ya. Dan tentunya ini berdasarkan penanggalan lunar ya. Penanggalan lunar itu hampir mirip dengan ini ya, kalau pernah mendengar itu ya, penanggalan Saka ya. Penanggalan Saka itu hampir mirip-mirip dalam penghitungan harinya ya. Nah, pada saat upacara, hari upacara bagi rumah tangga menjalankan ini ya, menjalankan 8 latihan moralitas tentunya ya. Ini sebagai dasar yang sangat penting ya. Yang pertama yaitu menghindari pembunuhan ya, menghindari pembunuhan makhluk hidup ya. Ini agar kita terhindar dari yang namanya ya umur yang pendek ya. Kemudian yang kedua, bahaya dari pembunuhan yaitu kita akan terpisah dari orang yang kita sayangi ya, baik itu keluarga, sahabat maupun teman. Ini dapat kita melalui logika ya. Jadi sekecil apapun walaupun itu semut sekecil apapun itu, walaupun itu pasti punya yang namanya ini ya, kerabat ya, pasti punya keluarga ya. Ketika semut itu dibunuh pasti akan terpisah ya dari keluarganya ya. Nah, itu sebagai akibatnya dari pembunuhan tersebut, yaitu terpisah dengan orang-orang yang kita sayang, baik itu keluarga, teman, itu keluarga, saudara maupun teman. Kemudian praktek upacara yang kedua ya, yaitu menghindari pencurian. Ini bahayanya yaitu di lingkungan sekitar. Ketika pelaku pencurian itu ketahuan, maka akan menurunkan kepercayaan masyarakat, akan turun kepercayaan kepada orang tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu di hari-hari upacara diharapkan melakukan ini ya, praktek hidup selibat ya. Bahasa sederhananya yaitu praktek hidup selibat, yaitu mencoba seumur hidup, yaitu itu ya, bahasa yang lebih sederhana ya. Kalau kalau dapat ini ya, kalau kurang dimengerti tentang arti selibat, yaitu arti sederhananya mencoba seumur hidup ya. Kemudian yang keempat yaitu menghindari kata-kata kasar. Ketika kata-kata kasar ini ya, kata-kata kasar diucapkan oleh ini ya, salah satu seseorang pada saat berinteraksi, maka akan timbul yang namanya pertengkaran ya, sebagai bibit dari pertengkaran, sehingga mengondisikan hal-hal yang tidak baik ya, terutama berkaitan dengan hubungan antar manusia ya. Kemudian yang kelima yaitu menghindari segala hal yang memabukkan ya. Segala hal yang memabukkan ini bukan hanya ini ya, bukan hanya minuman yang memabukkan, bukan, tetapi hal-hal yang sederhana yang setiap hari ada di dekat kita. Nah, di era sekarang ya,
yang selalu ada di samping kita dari kita membuka mata sampai mungkin tertidur ya, yaitu ini gadget ya, itu juga bisa ini ya, bisa membuat mabuk ya, atau membuat kita lupa waktu ya. Nah, berkaitan dengan hal itu di era sekarang ya, ketika seseorang ya mabuk oleh ini ya, penggunaan penggunaan gadget ya, kurang lebih ada beberapa hal ya yang sering saya ulang ya bahayanya ya. Yang pertama yaitu ketika seseorang berselancar menggunakan gadget ya, kemudian melihat hal-hal yang baru, maka akan yang pertama itu khawatir ya, takut ketinggalan tren. Kemudian yang kedua yaitu tidak bisa ini ya, bahaya yang kedua dari penggunaan itu secara berulang-ulang, yaitu tidak bisa ini ya, tidak bisa meluapkan ini, tidak bisa mengungkapkan emosi ya, karena ketika ya seseorang pengguna ini ya, pengguna gadget yang sudah ketahuan ya, contohnya ini ya, ini yang sering di itu ya, menjadi fenomena ya saat ini, ketika ada seseorang yang kecanduan game ya, itu ketika ketika suatu saat itu dipaksa berhenti, tapi pasti akan menimbulkan ini ya, menimbulkan secara langsung spontan itu akan menimbulkan ini ya, emosi ya. Nah, ini salah satu bahaya dari penggunaan ya gadget yang berlebihan. Kemudian yang ketiga yaitu menurunnya konsentrasi. Ini disebabkan apa? Di era sekarang, terutama di gadget itu banyak sekali ini, terutama era media sosial ya, kan banyak sekali itu ketika sering geser ya, sering ini ya, scroll HP ya, itu bisa mengurangi ini ya, bisa mengurangi konsentrasi ya. Konsentrasi akan berkurang karena ini ya, sering scroll ya. Itu bahaya-bahaya dari penggunaan gadget yang berlebihan, dan itu merupakan salah satu hal yang membuat kita mabuk dan lupa diri ya, lupa waktu. Kemudian yang keenam yaitu menghindari makan di waktu yang tepat ya, menghindari makan di waktu yang salah ya. Jadi ini merupakan satu pengendalian dari memakan apa yang kita butuhkan ya. Kemudian yang ketujuh tentang praktek upacara, yaitu menghindari menari, bernyanyi, menyaksikan hiburan, dan menghindari pemakaian kosmetik dan parfum ya. Ini berkaitan dengan yang membuat kita itu bisa lupa waktu ya, Kemudian yang ke-8 yaitu menghindari tempat tidur yang tinggi dan mewah ya. Ini dapat kita sederhanakan seperti ini. Ketika kita bangun di pagi hari, kita hendaknya selalu ini ya, setelah bangun ya langsung bangun ya. Yang dikhawatirkan yaitu ketika tempat tidur itu nyaman, itu bangunnya ini agak susah ya. Tetapi ada saja ya, saya pernah ini dari pengalaman pribadi ketika bersama dengan orang ya, bersama dengan orang itu ini jadi pada saat itu kan ya sama-sama latihan kan di suatu tempat itu, ini saya sempat loh kok gini banget. Jadi di saat itu tuh kebetulan menemukan tempat tidur yang tinggi ya. Itu sampai bilang ke panitia loh, kok keterlaluan sekali itu ya. Sampai bilang ke panitia, dan
apa ya harus dipotong gitu. Saya pikiran saya itu kok keterlaluan sekali gitu apa cara ininya ya terlalu ini sekali. Iya bagus apa ya apa ya menjalankan praktek latihan dengan baik, tapi jangan terlalu ini ya. Kita ngikutin aja lah, fleksibel aja. Kita nggak di tempat latihan ini, kita di tempat apa? Di tempat latihan yang memang semua tempat tidurnya itu tinggi ya. Masa harus dipotong semua kan enggak juga gitu. Jadi harus ini ya, harus apa ya? Harus fleksibel ya. Ini bukan hanya di satu tempat loh. Ini di beberapa tempat waktu itu ya. Dan memang termasuk ini ya, termasuk orang yang unik ya. Jadi gitu ya. Jadi apa ya? Setelah diberikan penjelasan baru ini ya, baru ya. Waktu itu tetap itu aja, tetap apa ya, tetap ngotot apa yang mau dipotong itunya apa, itu apa kaki itu apa kaki ranjangnya itu masa dipotong kan enggak. Kalau kita fleksibel dengan keadaan itu ya. Nah berkaitan tentang tema yang akan ya, disampaikan ada kali ini yaitu berkaitan tentang ini manfaat puasa bagi kesehatan fisik ya. Ada satu poin ya berkaitan tentang puasa bagi fisik ya, kaitannya dengan ini ya, dengan makan ya, yaitu di praktek moralitas yang ke-6 yaitu bertekad mati diri menghindari makan pada waktu yang tidak tepat ya. Di sini dalam peraturan ya, mengkonsumsi makanan dan minuman itu berdasarkan kebutuhan ya. Dan bukan ini ya, bukan praktek penyiksaan diri, melainkan pengendalian keinginan terutama dalam hal makan dan minum ya. Nah berkaitan tentang ini makan, kita lihat ya perbedaannya ya dari ini dulu ya, dari puasa yang dipraktekkan pada umumnya ya. Jadi kita lihat ya yang dijalankan pada oleh orang pada umumnya yaitu makan biasanya tuh hanya di malam hari ya. Yang puasa yang pada umumnya ya, bukan ini ya, bukan puasa ya, itu malam hari ya. Kenapa? Ketika bertemu dengan orang tersebut ini yang mempraktikkan puasa itu ya, jadi makanya siang dari pagi sampai sore itu nggak makan ya, dan makannya itu di malam hari ya. Itu sering kita temui ya. Ini napasnya pasti tidak sedap itu karena kenapa? Karena memang pencernaannya ini terganggu ya. Jadi begitu malam itu langsung ya, langsung terus makan malam hari itu menyebabkan ini ya. Menyebabkan ini pencernaan itu terganggu ya. Dan ketika kita berjumpa dengan seorang yang memiliki napas yang tidak sedap, itu bisa diindikasikan bahwa orang tersebut ini pencernaannya ini sedang tidak lancar ya. Bisa juga yang pertama itu tadi makannya tidak teratur. Kemudian yang kedua itu makannya pada saat malam hari ya. Jadi puasa yang pada umumnya itu bukan berarti salah ya, tapi dalam hal makannya ini loh yang perlu diatur ya. Ketika makan di malam hari itu ini ya, selain organ tubuh bekerja juga pencernaan juga terus bekerja ya. Jadi itu membuat salah satu faktor ini ya, stres ya, pencernaannya ini yang jadi agak terganggu ya. Nah kita bandingkan lagi ya di praktek ini ya, praktek upacara kan ya dalam jam makan ini kalau yang
biasa itu di praktek hukum wisata itu jam pagi dan siang ya, dan malam itu tidak ini ya, tidak makan yang berat ya. Ini bertujuan agar itu tadi tidak ini ya, pencernaan agar tidak terganggu ya, dan tidak menimbulkan permasalahan di pencernaan ya. Nah, kita dapat melihat atau mengamati ya, ternyata pola dari praktek upasana ini sudah digunakan di dunia medis yang dikenal dengan bahasanya saya nggak lupa, fasting intermittent fasting. Iya, intermittent fasting ya, itu iya itu dan ternyata sudah digunakan ya, dan memang membawa dampak yang bagus bagi tubuh kita ya. Nah, kenapa makan di malam hari itu dapat menimbulkan hal-hal yang ini ya, hal-hal yang kurang baik? Yang pertama bagi pencernaan, kemudian yang selanjutnya pada saat ini ya, pada saat tanggal 15 ya, yang sering saya amati tanggal 15 ini ya, purnama tanggal 15 lunar ya, tanggal 15 lunar itu pasti bulan purnama. Itu kita lihat saja ya, di air laut ya, air laut itu di bulan purnama pasti pasang ya, naik ya. Begitu juga tubuh kita ya, pada saat bulan purnama itu banyak yang naik ya, sehingga ketika makan di malam hari itu menimbulkan segala sesuatu itu naik, dan tentunya hal-hal yang menyebabkan naiknya suhu tubuh bukan hanya pada manusia ya, hewan pun mengalami hal yang sama ya. Maka ketika di hutan pasti ada suara ini ya, suara itu pada saat bulan purnama ya, di hutan-hutan yang itu ya, di hutan yang masih ini ya, banyak hewannya ya, itu pasti ada suara kayak ini kayak bayi sedang nangis ya, itu pasti ada biasanya. Itu bukan suara hantu, bukan itu suara ini, suara luwak ya, suara luwak. Itu sering saya dengarkan pada saat di hutan dan bulan purnama pasti mereka bunyi, karena di saat bulan purnama itu memang lagi tinggi-tingginya kadar dalam tubuh ini meningkat ya, baik manusia maupun hewannya. Kemudian yang kedua yaitu Sang Buddha mengajarkan jalan tengah yang menghindari dua hal ekstrim, yaitu yang pertama pemanjaan ini ya, pemanjaan indria dan penyiksaan tubuh ya. Jadi di dalam Dhammacakka Pawatana Sutta, Buddha memberikan pengantar bahwa ada dua hal ekstrim yang harus dihindari ya, yaitu yang pertama menghindari hal yang memanjakan indria ya. Ini bisa membuat kita lalai dan lupa waktu ya. Dan yang kedua yaitu praktek penyiksaan diri ya. Penyiksaan diri yaitu dapat kita contohkan dalam hal makan ya. Makan itu berdasarkan ya porsinya itu masing-masing ya, dapat kita ukur sendiri, tidak membuat tidak memaksakan harus seberapa besar itu porsinya ya. Dan kemudian Buddha menyarankan menjalankan praktek jalan tengah ya, yang terdapat di dalam 8 jalan utama ya. Kemudian
berkaitan tentang ini kesehatan bagi tubuh. Buddha juga menjelaskan dalam satu kalimat ya, Sang Buddha menekankan pentingnya agar tubuh cukup sehat ya untuk menopang latihan batin ya. Dan kesehatan adalah keberuntungan yang tertinggi ya, terutama dalam hal latihan ya. Dalam hal latihan ini, latihan hening ya atau meditasi ya, memang ketika tubuh kita sedang tidak baik ya, hendaknya kita mengikuti ritme itunya ya, mengikuti alur di dalam tubuh ya. Pasti itu ada gangguan ya kalau latihan ini ya, latihan hening tapi badan kita itu tidak sehat ya. Kita hendaknya mengikuti ritmenya saja ya. Tidak perlu dilawan ya, harus gini apa, harus apa dipaksakan, tidak. Tetapi ada momen di mana ya seimbang ya, jadi badan kita fit, terus apa kondisi lingkungan kita apa sunyi ya, tidak berisik, dan satu lagi badan kita sehat, kondisi lingkungan sunyi, kemudian dan satu lagi kesehatan kita dengan baik itu mendukung untuk ini ya, mendukung untuk latihan ya, latihan hening. Dengan tubuh yang sehat kita mampu duduk dengan tenang lebih lama ya. Kita dapat melaksanakan kewajiban sosial dan spiritual ya. Kita tidak mudah dikuasai oleh rasa sakit yang mengganggu batin ya. Bayangkan saja ketika duduk hening ya, ada ini ya, itu sakit yang paling itu tuh, terutama yang ini ya, berkaitan dengan gigi ya, itu sangat ini sekali ya, sangat rentan sekali ya, sakit gigi itu. Aduh, kadang-kadang tuh kalau lagi kumat itu kalau dipaksakan untuk itu latihan ya, tapi itu ya cukup ini sekali ya, kalau sakit gigi contohnya ya, itu dapat mengganggu latihan dalam itu ya, latihan hening ya. Nah, puasa uposatha adalah salah satu cara untuk menjaga keseimbangan tubuh ini ya. Dan manfaat yang selanjutnya ya, manfaat puasa bagi kesehatan fisik yaitu menempatkan aturan makan satu kali sebelum tengah hari Pak ya, bagi mereka yang mempraktekkan uposatha ya. Ini bertujuan agar dengan tidak makan di malam hari, sistem pencernaan mendapatkan waktu istirahat ya, lambung dan usus tidak bekerja terus menerus ya. Jadi pada saat malam hari, malam lambung dan usus itu biasanya terus bekerja ya. Belum lagi ini ya, yang lain ya, dari mulai hati, jantung sampai ke paru-paru ya. Kalau paru-paru biasanya pagi hari sering batuk-batuk, itu paru-paru sedang bekerja ya, mendetek racun ya. Di malam hari jam 10 itu hati kalau nggak salah netralin racun ya. Jam 11 itu jantung kalau nggak salah, jantung sedang ya, bekerja. Kemudian ketika menghindari makan di malam hari, yaitu proses pembuangan racun alami tubuh berjalan lebih optimal ya. Dan juga Buddha juga menjelaskan ya, budaya tentang pola makan ya, yang biasanya dibacakan ya, berkaitan tentang perenungan makan ya, itu tidak untuk kesenangan, tidak untuk kemewahan, tapi sekedar menopang tubuh ini ya. Berkaitan tentang makan secukupnya, yaitu untuk mengurangi gangguan pencernaan ya, itu menghindari rasa berat dan mengantuk, menumbuhkan rasa ringan pada tubuh ya. Jadi uposatha ini
juga bagus bagus bagi yang mau ini ya, bagi yang mau apa ya, menurunkan apa, berat badan ya. Nah, dalam Dhammapada dijelaskan bahwa keinginan yang tak terkendali membawa penderitaan ya. Nafsu makan yang berlebih dapat menyebabkan satu, kelelahan tubuh ya, kemudian penyakit akibat kelebihan konsumsi ya, ketergantungan pada rasa dan kenikmatan ya. Dengan praktek uposatha berfungsi sebagai latihan disiplin jasmani, di mana tubuh belajar untuk membedakan kebutuhan dan keinginan, beradaptasi dengan kesederhanaan, menguatkan daya tahan tubuh ya. Dan juga dijelaskan yang lain, yaitu hidup sederhana dan sedikit makan sebagai sebab tubuh ringan dan sehat di usia lanjut ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu berkaitan tentang hal puasa bagi kesehatan fisik, yaitu ketika terlalu makan banyak akan membawa kantuk dan kelalaian ya. Ini perlu kita ingat kembali ya, ketika makan berdasarkan kebutuhan akan membawa kita untuk mengurangi rasa kantuk, menjaga energi tetap stabil ya. Di samping itu membuat tubuh menjadi lebih pekat dan ringan, dan ini sangat mendukung untuk latihan ya, latihan ini. Kemudian berkaitan tentang keselarasan ya, keselarasan jasmani ini melalui praktek yang menyeluruh ya, berkaitan tentang uposatha, yaitu lebih sadar ya, kita lebih sadar terhadap sensasi tubuh, kita belajar menerima ya rasa lapar dengan kebijaksanaan, dan poin yang paling penting yaitu dengan menghindari makan di malam hari membuat kita itu pencernaan kita ini menjadi lancar ya. Nah, sebagai penutup, saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu dan kepada pasangan wanita, Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk menjaga kesehatan ya. Karena kesehatan ini sangat penting ya, terutama bagi keberlanjutan kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Ternyata ketika kita ingin memperoleh kebahagiaan, hal yang paling utama yaitu kesehatan ya. Kesehatan kita harus terjaga dengan baik ya, yaitu dengan membagi waktu, membagi dalam kehidupan sehari-hari, membagi menjadi 3 waktu ya. Yang pertama, waktu untuk serius ya. Waktu untuk serius ini bagi berumah tangga yaitu digunakan untuk bekerja. Kemudian yang kedua berkaitan tentang waktu untuk istirahat tentunya. Yang ketiga ini waktu jeda ya. Waktu jeda ini digunakan untuk tadi, yaitu melatih batin ya, melatih batin. Cukup bagi yang belum terbiasa dari 10 ke 5 sampai 10 menit cukup lah bagi yang belum terbiasa. Tetapi kalau mau ditingkatkan lagi ya akan lebih bagus. Kemudian berkaitan tentang ini ya, pola makan yaitu memakan dan meminum yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Berkaitan dengan porsinya itu bisa diukur masing-masing ya, setiap individu. Kemudian yang selanjutnya berkaitan tentang ya, kesehatan juga.
sekarang banyak ya, malah ini ya, banyak generasi ya, generasi muda yang kena ini ya, kena apa? Contohnya ini gagal ginjal ya. Itu karena memang hampir ya, hampir seluruh ini ya, hampir seluruh makanan kemasan ya, itu mengandung ini ya, mengandung yang namanya gula ya. Gula sekarang ada di mana-mana ya, bahkan sampai ke itu ya, sampai ke produk-produk yang ini ya, yang dalam kemasan ya. Ketika kita dapat memahami ya, dan sebenarnya contohnya ini ya, minuman apa? Minuman yang itu ya, minuman kaleng ya, itu biasanya ada apa? Ada takaran itu ya, takaran gulanya ya. Berapa persen biasanya? 6 mili ya, persennya 16% ya. Biasanya 16% kalau nggak salah. Mili ya, 16 mili atau 10 mili gitu. Tetapi kenyataannya komposisinya lebih dari itu ya. Kenapa banyak sekali sekarang ya, banyak terpapar itu gula ada di mana-mana. Ini perlu kita amati dan pahami bersama. Paling tidak mencegah hal tersebut ya. Dan semoga dengan menjalankan puasa secara benar, kita semua memperoleh kesehatan jasmani, ketenangan batin, dan kemajuan dalam dakwah. Selamat pagi, namo Sanghyang Budaya, namo Budaya. Namo Buddhaya.